Halo, assalamualaikum anak-anak semuanya. Mohon maaf sebelumnya, ibu baru memberikan materi di hari ini, bukan hari kemarin, tentang pidana adat. Baik ya. Sistem daringnya enak ya. Gimana semuanya, masih sehat? Harus sehat ya. Tetap di rumah, jaga kondisi badannya ya. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori-teori yang menandakan bahwa benar di Indonesia itu sudah diberlakukan yang namanya delik adat atau pidana adat, dimana kita kemarin sudah membahas mengenai teori pluralisme hukum, kemudian ada teori kesatuan masyarakat hukum adat, dimana dikenal ajaran Catu Praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Kemudian ada teori politik hukum atau pembangunan hukum, kemudian ada teori cita hukum juga. Nah, intinya itu harus kalian pahami mengenai teori-teori tersebut. Kemudian kita sudah membahas mengenai kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri apa, dimana kesatuan masyarakat adalah masyarakat hukum adat yang memang diakui keberadaannya oleh negara kita, di mana salah satu pengakuannya bisa melalui SK Bupati. Kemudian ada juga kita sudah membahas mengenai peradilan adat juga, karena salah satu ajaran Catu Praja sendiri memang salah satu unsurnya itu melakukan peradilan adat tersendiri. Terus dasar hukumnya daripada pemberlakuan pidana adat itu sendiri apa? Yang utama adalah pasal 18B mengenai pemberlakuan masyarakat hukum adat. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas kilas balik lagi terkait mengenai hukum adat, mengenai wujudnya, sumbernya, kemudian coraknya, itu sudah kita bahas ulang. Yang pastinya untuk hukum adat sendiri itu berbeda dengan hukum barat ya. Sistemnya juga beda, kemudian asas-asasnya juga beda, lebih ke arah gotong royong kan, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum pidana adat. Yang kita awali dulu dari istilah. Kalau istilah udah jelas ya, kalian sudah sempat membahasnya itu di dalam hukum adat. Salah satunya itu kalian sudah membahas mengenai delik adat atau pelanggaran terhadap hukum adat yang memang diakui oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Jadi untuk hukum pidana adat itu bisa dikatakan sebagai adat delik reh, kemudian ada hukum pelanggaran adat. Di Indonesia sendiri untuk pelanggaran itu bisa dikatakan sebagai salah, itu daerah Lampung. Kemudian ada sumbang, istilahnya itu di daerah Sumatera Selatan, di mana untuk kedua istilah tersebut digunakan untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ya, untuk istilahnya. Contoh itu ada istilah sumbang kecil apabila merupakan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian seseorang atau beberapa orang. Jadi cuman beberapa orang aja atau seseorang saja. Kalau misalkan disebut sebagai sumbang besar, ketika halnya pelanggarannya itu atau perbuatannya itu merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian atau gangguan keseimbangan masyarakat seluruhnya. Itu disebut sebagai sumbang besar. Nah, untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat itu harus diartikan lebih luas daripada istilah unrehmatic deed atau perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan, dan imbasnya itu adalah mengganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam pasal
1365 BW ya. Nah ini kita perlu tahu juga, dan kemarin juga sudah Ibu bahas sekilas terkait mengenai apa sih perbedaan hukum pidana adat dengan hukum pidana pada umumnya. Ternyata kalau kita berbicara mengenai hukum pidana adat, itu menunjukkan perbuatan yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan karena telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi di sini intinya ada keseimbangan masyarakat yang terganggu, maka di sana akan muncul yang namanya delik adat atau pidana adat. Nah, kalau pidana pada umumnya itu yang lebih dikenal dengan asas legalitas ya. Jadi, ketika halnya ada suatu peristiwa atau perbuatan dapat diancam dengan hukuman serta hukuman yang dijatuhkannya apa saja, maka itu karena bertentangan dengan undang-undang. Jadi ketika hal perbuatan itu diatur dalam undang-undang dan dikenakan sanksi, maka untuk perbuatan tersebut atau peristiwa tersebut dapat diancam dengan hukuman atau pidana. Berbeda kalau di dalam hukum pidana adat. Karena sifatnya kita tahu yang namanya hukum adat dinamis, tidak statis, maka untuk pidana adat sendiri tidak ada aturan yang sama antara hukum pidana adat yang lama dengan yang baru. Itu sesuai dengan perkembangan. Intinya kalau pidana adat itu lebih berbicara ada gangguan atau terganggunya keseimbangan masyarakat, maka di sana akan timbul yang namanya delik adat atau pidana adat dan akan dikenakan sanksi. Kalau dalam pidana pada umumnya ada undang-undang yang dilanggar, maka di sana pidana akan muncul. Tapi kalau misalkan undang-undang tidak mengatur, maka orang tersebut akan bebas dari hukuman. Ini kita skip aja. Di sini untuk pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya terjadi kegoncangan di dalam masyarakat luas, namun kalau misalkan kegoncangan itu juga bisa dalam satu keluarga kecil. Misalnya tadi kan ada sumbang kecil ya, misalkan seorang adik yang menikah mendahului kakaknya, itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum juga. Makanya kan suka ada sanksinya, itu biasanya suka memberikan hadiah yang diinginkan oleh kakaknya, seperti itu. Nah ini baru dari istilah kita akan beralih ke pengertian hukum pidana adat. Sini Ibu mengemukakan pendapatnya dari Van Vollenhoven, kemudian ada dari Imade, kemudian ada dari Prof. Dr. Hillman. Sini untuk Van Vollenhoven sendiri mengartikan mengenai delik adat atau pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbangan kecil. Salah satu contohnya kita di dalam pidana adat itu ada di daerah Lampung. Contoh ada Kutara Najaniti. Apabila seorang pria mandi atau di tempat sedang ia tahu ada pangkalan bagi pria, maka orang yang melakukan tindakan tersebut itu dihukum denda 8 real. Itu salah satu contoh pidana adat berdasarkan kitab Kuntara Najaniti. Jadi menurut Van Vollenhoven, ketika hanya ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa itu atau perbuatan itu hanya memberikan sumbangan kecil, maka itu disebut sebagai delik adat juga dan akan dikenakan sanksi. Kemudian di sini juga ada pengertian pidana adat berdasarkan Imade Widiana, dimana kalau Imade Widiana mengemukakan bahwa pidana adat itu adalah hukum yang hidup, the living law, diikuti kemudian ditaati oleh masyarakat yang terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian terjadi pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kondusif masyarakat. Oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat.
koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Jadi intinya ketika berbicara mengenai hukum pidana adat, ada tata tertib atau hukum yang hidup dalam suatu masyarakat yang sudah diikuti atau ditaati oleh masyarakat itu dilanggar dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, maka di sana akan timbul pidana adat. Itu menurut Imade Widiana. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang sudah diikuti dan ditaati oleh masyarakat tersebut yang terus menerus, maka itulah pidana adat. Kemudian menurut Hillman mengatakan kalau hukum pidana adat itu adalah hukum yang hidup atau living law dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Manusia budaya ini adalah masyarakat hukum adat. Makanya kemarin kita ngebahas mengenai kesatuan masyarakat hukum adat. Itu apa ya? Jadi ketika halnya ada masyarakat hukum adat, maka untuk hukum yang hidup tersebut tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Dan andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma saja. Malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan. Jadi itu menurut Hilman Hadikusuma. Nah, ini untuk hukum pidana adat, jadi bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Jadi intinya ada keseimbangan masyarakat yang terganggu, maka di sana akan timbul yang namanya pidana adat. Dan untuk memulihkannya akan diberikan yang namanya reaksi adat atau sanksi adat. Dan jembatan yuridis untuk mengaktualisasi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional itu ada dalam pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang nomor 1 tahun darurat tahun 1951. Ini salah satunya pidana adat yang terkenal, salah satunya ya. Jadi tidak hanya pidana itu dikenal di Bali saja, tidak. Ada beberapa daerah juga tetap mengenal yang namanya pidana adat. Ya, untuk di Bali sendiri itu salah satunya ada beberapa sumber pidana adat yang tertulis. Biasanya itu kalau di Bali didasarkan pada dua hal mengenai tindak pidana adat itu sendiri atau delik adat sendiri. Ada tindak pidana adat atau delik adat yang dilakukan di tempat suci atau pura dan tindak pidana adat di luar tempat suci. Sehingga di sini untuk proses penyelesaiannya di Bali sendiri itu bisa dilakukan atau diselesaikan melalui jalur formal atau melalui pengadilan, juga bisa dilakukan melalui jalur informal. Dan untuk sanksi adatnya itu diantaranya ada upacara pembersihan, kemudian ada denda, ada minta maaf, ada dibuang, kemudian ada tidak diajak bicara, serta diusir. Biasanya yang paling berat itu adalah diusir ketika halnya memang tindak pidananya itu sudah sangat keterlaluan, menimbulkan kegoncangan yang sangat besar terhadap masyarakat adat di Bali. Ya, itu salah satu contoh pidana adat. Nah, untuk di dalam RUU KUHP sendiri ternyata memang itu menjadi salah satu perluasan dari asas legalitas, dimana kita tahu bahwa dalam pasal 1 dikenal tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali kalau perbuatan itu telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi di dalam draft tahun 2004 di RUU KUHP itu ditambahkan dengan ayat 3-nya, di mana isinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang itu patut dipidana
walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam perluasan asas legalitas tersebut, ketika hanya ada suatu perbuatan yang memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana, tetapi itu merupakan suatu perbuatan pelanggaran di dalam hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana dan pastinya akan diberikan reaksi adat atau sanksi adat. Tuh ya. Jadi pidana adat sendiri memang sekarang sudah mulai diperhatikan, dimana pada tahun 2004 juga kan dimasukkan di dalam draft RUU KUHP ya. Nah, melihat ini dimasukkannya hukum pidana adat dalam RUU KUHP, itu bisa dikatakan sebagai pembangunan hukum juga ya, dimana hal itu sesuai dengan teori hukum dari teori politik hukum dari Mahfud MD, dimana yang namanya pembangunan hukum itu bisa berintikan pada perbuatan atau pembaruan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian keduanya ada pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga. Kemudian ada pembinaan penegakan hukum sendiri. Nah, untuk sifat hukum adatnya sendiri, pidana adatnya sendiri, kemarin sudah dibahas bahwa yang pertama itu adalah menyeluruh dan menyatukan. Jadi dalam pidana pada umumnya itu dibedakan, ada pelanggaran yang bersifat pidana harus diselesaikan melalui jalur pidana, sedangkan perdata dengan jalur perdata. Di dalam hukum pidana adat, baik itu pidana atau perdata, baik itu kejahatan atau pelanggaran, itu dapat diselesaikan. Jadi di sini untuk pidana adat sendiri menyeluruh dan menyatukan itu tidak dikenal yang namanya pidana maupun perdata. Gitu. Kemudian yang kedua sifatnya adalah ketentuannya terbuka. Intinya yang namanya hukum adat, baik itu hukum pidana adat juga, itu bersifatnya dinamis. Tidak ada aturan hukum adat atau pidana adat yang sama. Yang dulu itu pasti akan berbeda dengan yang sekarang. Itu sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman, karena sifatnya yang terbuka atau dinamis, tidak statis seperti halnya hukum negara ya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk hukum pidana adat ini bisa berubah ketika halnya memang ada kegoncangan masyarakat yang terganggu di dalam masyarakat adat itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu membeda-bedakan permasalahan. Jadi untuk pidana adat itu tidak dilihat bukan perbuatan dan akibatnya, tetapi yang dilihat dalam hukum pidana adat itu adalah siapa yang melakukannya. Jadi sistemnya itu kayak pisau yang diberdirikan. Ketika halnya suatu perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang miskin, dia mencuri beras karena dia memang tidak bisa membeli beras karena lapar, maka bisa saja sanksinya itu akan dibebaskan. Tapi berbeda halnya ketika halnya perbuatannya itu dilakukan oleh keluarga dari pemuka adat misalkan, maka sanksinya itu biasanya akan lebih berat lagi, apalagi itu dilakukan oleh pemuka adat itu sendiri. Kemudian ada sifat yang ketiga, itu adalah peradilan dengan permintaan. Jadi peradilannya seperti yang tadi di Bali, jadi untuk peradilannya bisa dilakukan berdasarkan formal, bisa juga dilakukan berdasarkan informal. Formal itu melalui PN, informal itu berdasarkan hukum adat atau pidana adat. Jadi selama ada permintaan maka hukum pidana adat bisa diberlakukan. Kemudian ada tindakan koreksi dan reaksi. Koreksi dan reaksi ini lebih ke sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran itu. Jadi intinya untuk pidana adat atau delik adat itu lebih ke pelanggaran terhadap aturan hukum yang memang sudah diakui dan ditaati secara terus-menerus oleh masyarakat hukum adat, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat hukum adat. Itu adalah delik adat atau pidana adat. Kalau pidana pada umumnya tadi seperti yang kalian sudah ketahui bahwa ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
Oke, kita lanjut saja. Nanti untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di dalam Google Classroom ya. Nah, ini terjadinya delik adat. Kapan sih terjadinya delik adat? Itu terjadinya akan dua hal. Yang pertama ada tata tertib adat yang dilanggar. Kemudian yang kedua itu ada keseimbangan masyarakat, hukum adat yang terganggu. Maka di sana akan muncul yang namanya delik adat atau pidana adat. Kemudian untuk lapangan berlakunya itu berbeda dengan hukum negara. Kalau hukum negara kan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia kan, berlaku untuk seseorang yang berada di wilayah Indonesia. Tapi kalau hukum pidana adat itu terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu. Jadi tidak ada hukum pidana adat di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ketika halnya memang kita tidak mau tunduk pada aturan tertib adat di suatu daerah, ya kita pergi dari daerah tersebut. Maka hukum adat tersebut atau pidana adat tersebut atau delik adat tersebut tidak akan mengenai kita. Tuh. Nah, ini setelah kita tahu mengenai sifatnya, kemudian kapan saja terjadinya delik adat, maka kalian perlu tahu juga apa aja sih unsur-unsur yang bisa dikatakan sebagai hukum pidana adat atau delik adat. Di sini menurut salah satu bukunya Prof. Hilman bahwa delik adat itu unsur-unsurnya harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pengurus, atau pimpinan atau pejabat adat itu sendiri ya. Kemudian yang kedua unsurnya adalah perbuatan itu harus bertentangan dengan norma hukum adat. Jadi ketika halnya dianggap tidak bertentangan, ya berarti itu bukan delik adat. Kemudian perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan yang tadi yang jadi pidana pada umumnya. Kalau yang keempat itu ada perbuatan terhadap perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat. Itu adalah unsurnya. Yang pertama bahwa ada seseorang yang melakukan perbuatannya, kemudian perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum adat, kemudian perbuatan itu melanggar atau menimbulkan kegoncangan atau mengganggu keseimbangan masyarakat. Yang keempat adalah terhadap perbuatan itu dikenakan sanksi adat atau reaksi adat. Itu merupakan unsur-unsur daripada hukum pidana adat. Ini untuk jenis-jenis delik adat, ini Ibu peroleh dari bukunya Prof. Dimana menurut Prof. Hilman itu ada 5 ya untuk jenis delik adat. Ada delik adat yang menyangkut kesusilaan, ini merupakan delik yang paling berat. Kemudian yang kedua ada delik yang menyangkut harta benda, itu contohnya pencurian benda suci, kemudian merusak benda suci, itu termasuk ke dalam delik adat. Kemudian ada delik mengenai badan juga. Kemudian ada delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, contohnya mengucapkan kata-kata kotor, mencaci seseorang, menipu atau berbohong yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban. Contohnya misalkan lalai atau tidak melakukan kewajiban kerama desa adat, seperti tidak melaksanakan ayahan desa, rapat hadir, itu termasuk ke dalam jenis-jenis delik adat. Kemudian untuk pertanggungjawabannya, biasanya kalau kita tahu bahwa dalam hukum negara, hukum pidana pada umumnya dipertanggungjawabkan adalah orang yang berakal sehat atau tidak gila yang dapat dikenakan sanksi. Hanya orang yang sehat saja, karena di pidana kita mengenal yang namanya alasan pemaaf ya. Tapi berbeda kalau misalkan kita berbicara mengenai delik adat atau pidana adat. Dari sumber yang Ibu baca, yang Ibu ketahui, kalau pidana adat itu tidak melihat orang yang berakal sehat ataupun gila. Ketika halnya memang merugikan masyarakat, maka akan dikenakan sanksi.
karena yang dilihat di dalam delik adat itu adalah akibatnya. Akibatnya yaitu ada keseimbangan masyarakat yang terganggu. Itu ya, makanya untuk pertanggungjawabannya pun tidak memandang apakah dia sehat atau tidak, dia gila atau tidak ketika halnya dia melanggar tata tertib adat, kemudian tata tertib adat yang dilanggarnya ternyata merugikan masyarakat tersebut, ada kegoncangan masyarakat tersebut, kemudian ada reaksi adat, maka dia akan dikenakan pertanggungjawabannya.